Pemutihan pokok pajak dan denda kendaraan bermotor warga padati kantor Samsat Kabupaten Grobogan. Usai Lebaran, harga cabai dan sayur mayur di pasar tradisional Kota Tegal turun drastis. Menikmati lezatnya sate daging kelinci khas Baturaden di Kabupaten Banyumas. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Gesi Lutfia. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, sebuah gudang bahan kimia di Jalan Kelut Selatan 4 Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah hangus terbakar pada Rabu kemarin. Penyebab kebakaran hingga kini masih diselidiki. Banyaknya bahan kimia di dalam gudang membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi gudang. Menurut pemilik rumah yang berada di sebelah gudang, awalnya ia mencium bau asap dan melihat api keluar dari atap gudang. Petugas pemadam kebakaran yang dihubungi berupaya memadamkan api agar tidak menyebar ke permukiman warga. 5 unit mobil pemadam kebakaran dan 2 truk tangki PDAM Kota Semarang dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Petugas berusaha melokalisir agar api tidak menyebar ke permukiman warga sebab lokasi kebakaran berada di permukiman yang padat penduduk. Kok bau asap gitu. Kita terus naik ke tingkat, kok ada asap keluar dari gedung sebelah. Terus saya lari ke tempat yang pemilik gedung, terus akhirnya dibuka. Sampai begitu berubah. Posisi kosong berarti? Ya. Penjaga kemana? Mula apinya kecil itu. Terus? Nah, di dalam ada mobil pickup. Untung masih bisa dievakuasi. Saya lari ke belakang rumah ini, di sekitar situ saya evakuasi karena api sudah membesar. Terus saya lari ke sini, sampai sini api juga sudah membesar dan rumah Pak Hengki ini saya evakuasi juga. Maksudnya orang-orangnya biar pada keluar. Setelah itu kita menunggu dari pihak pemadam kebakaran. Sudah menghubungi damkar tadi, Pak? Sudah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini karena pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dan mengumpulkan sejumlah barang bukti. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, saudara, warga Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah antusias mengikuti program pemutihan pokok pajak dan denda kendaraan bermotor. Bahkan antrean sudah terjadi sejak pagi. Banyaknya warga yang datang ke kantor Samsat Kabupaten Grobogan membuat ruang cek fisik kendaraan membludak. Sehingga membuat petugas harus mendirikan tenda di luar ruangan untuk menampung wajib pajak. Di hari pertama, sebanyak 3.600 wajib pajak mendatangi kantor Samsat Kabupaten Grobogan. Untuk mengantisipasi membludaknya wajib pajak kendaraan bermotor, petugas pelayanan Samsat Kabupaten Grobogan ditambah dan pos pelayanan pembayaran pajak di beberapa titik di sekitar lokasi kantor Samsat juga ditambah. Sudah ribuan, untuk pastinya kita karena ini masih menghitung terus di sini. Jadi kalau setiap hari rata-rata sekitar 200 sampai 500 ya, ini hampir 10 kali lipatnya ya Pak Putu ya. Jadi kami buka lebih awal Mas. Hari ini buka lebih awal 30 menit dari biasanya. Kalau biasanya jam 8, kita jam setengah 8. Kemudian besok kita akan mulai lebih awal lagi. Jam 7 kita sudah bisa membuka layanan. Selain itu kita juga membuka titik layanan baru di kantor sebelah yang di PPD. Kemudian yang di titik-titik layanan yang di luar juga semuanya kita layanan lebih pagi.
kemudian nanti kita juga akan tutup lebih akhir. Ikut pemutihan Pak. Udah berapa lama nggak bayar pajak Pak? 6 kali Pak. Terus dengan ikut pemutihan ini harapannya apa Pak? Harapannya bisa pajak aktif terus Pak. Bayar berapa kali Pak infonya Pak? Infonya 1 kali Pak. Terus ini dengan program ini gimana Pak? Ya, gimana? Terbantu Pak ya? Iya, terbantu Pak. Sangat membantu sekali. Program pemutihan pajak dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai tanggal 8 April hingga 30 Juni 2025. Masyarakat cukup membayar 1 kali pokok pajak meski terlambat selama bertahun-tahun. Namun wajib pajak tetap membayar jasar harja sesuai dengan tunggakan yang belum dibayar. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Usai Lebaran, harga cabai dan sayur mayur di pasar tradisional Kota Tegal turun drastis. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Masih di Kompas Jateng bersama saya Gesi Lutfiah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengklaim pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran 2025 di wilayah Jawa Tengah berjalan lancar. Keberhasilan tersebut menurutnya karena adanya kolaborasi lintas sektoral yang terjalin dengan baik. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi saat melepas warga Jawa Tengah balik ke perantauan melalui program Mudik Balik Gratis 2025 menggunakan kereta Tawang Jaya di stasiun Semarang Tawang Rabu kemarin. Ahmad Lutfi mengatakan fasilitas angkutan umum gratis bagi pemudik ini diselenggarakan setiap tahun sekali dengan armada bus, kereta api, serta kapal laut. Hal ini dilakukan sebagai upaya memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk berkumpul dengan keluarganya dengan aman dan nyaman. Pihaknya mengklaim selama pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran 2025 di Jawa Tengah berjalan lancar. Arus mudik dan balik mengalami penurunan ya, hampir 21%. Kalau yang 21% ini karena pada saat titik kulminasi arus mudik dan baliknya itu karena durasi daripada liburnya kan panjang, artinya tidak jadi sentralisasi pada saat mereka mudik maupun balik, sehingga penumpukan arus, puncak mudik dan lain sebagainya bisa diantisipasi. Ini semua berkat daripada kepolisian, kemudian dinas perhubungan dan kementerian terkait. Oleh karena itu saya sebagai gubernur mengucapkan terima kasih kepada kepolisian, perbantuan TNI, perhubungan yang secara tahun ke tahun melakukan evaluasi dan makin tahun makin bagus untuk wilayah kita. Salah satu pemudik kereta api gratis mengaku sangat memanfaatkan program balik gratis karena bisa mengurangi biaya perjalanan. Untuk kesan-kesannya mungkin sangat membantu ya, apalagi untuk kami warga Jateng yang ingin mungkin kembali ke perantauan seperti itu. Untuk disediakan mudik gratis kita tidak perlu mengeluarkan biaya, jadi bisa untuk meminimalisir biayanya. Untuk harapannya ke depannya semoga mudik gratis ini bisa dilaksanakan kembali dan apabila bisa ditambah kuotanya akan lebih bagus. Fasilitas balik gratis menggunakan moda transportasi kereta api tujuan Jakarta ini, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 8 gerbong kereta api dan berangkat dari stasiun Semarang Tawang. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, mengapresiasi kepada jajaran TNI Angkatan Laut atas kontribusi dalam penyelenggaraan mudik dan balik gratis menggunakan kapal perang Republik Indonesia atau KRI Banjarmasin 592. Program mudik dan balik gratis menggunakan kapal perang Republik Indonesia merupakan bentuk komitmen TNI Angkatan Laut dalam mendukung pemudik untuk menikmati perjalanan dengan aman dan nyaman. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti mengucapkan terima kasih kepada TNI Angkatan Laut yang memfasilitasi lengkap mulai dari makan besar, hiburan,
hingga ruang perawatan kesehatan, sehingga pemudik bisa menikmati perjalanan selama berada di atas kapal. Kita harus sangat-sangat berterima kasih kepada teman-teman di Angkatan Laut nih. Hari ini ada Pak Akbar sama Pak Yohanes. Ini membawa penumpang tuh tadi banyak banget loh, 1.600 ya. Ini sebentar di sini, nanti kemudian lanjut ke Surabaya. Ini adalah bukti bahwa pemerintah sangat menyayangi masyarakatnya. Nah, yang di dalam sana itu akan gratis, tidur gratis, tiketnya gratis, kesehatan full. Pokoknya mau ada apa-apa aja semuanya beres. Dan di dalam kabarnya happy ya. Happy semua ibu. Everybody happy. Kenapa milih mudik pakai kapal perang? Oh, karena gratis. Terima kasih buat Angkatan Laut. Berdasarkan data dari Komandan Lanal Semarang, Letkol Laut Akbar Abdullah, layanan arus mudik dan balik gratis bersama TNI Angkatan Laut tahun 2025 mengalami peningkatan sekitar 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatannya yakni sekitar 1.200 penumpang menjadi lebih dari 1.400 penumpang. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, sejumlah harga pangan di Kota Tegal, Jawa Tengah turun usai Lebaran. Penurunan drastis terjadi pada komoditas cabai dan sayur mayur. Sepekan usai Lebaran, harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Pagi Kota Tegal, Jawa Tengah turun. Cabai hijau besar yang sebelumnya dijual Rp50.000 per kilogram, turun menjadi Rp10.000 per kilogram. Cabai rawit hijau dari harga semula Rp60.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp20.000 per kilogram. Cabai rawit merah dari harga Rp100.000 hingga Rp110.000 per kilogram, turun menjadi Rp80.000 per kilogram. Menurut pedagang, turunnya harga komoditas cabai karena saat ini persediaan stok mulai stabil dan permintaan konsumen tidak terlalu tinggi. Turun semua. Cabai hijau 10.000, rawit hijau 20, terus rawit merah 80, cabai merah 25. Tak hanya harga cabai yang turun, harga sayur seperti tomat, timun, dan kol juga turun sekitar Rp4.000 per kilogram. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal, Jawa Tengah. Sementara itu, usai Lebaran, harga cabai rawit merah di pasar tradisional di Kota Semarang turun. Sementara untuk harga bawang merah dan bawang putih masih mahal. Dari pantauan di Pasar Peterongan Kota Semarang, harga cabai rawit merah atau cabai setan turun. Saat Lebaran kemarin, harga cabai rawit merah mencapai Rp125.000 per kilogram, kini harganya turun menjadi Rp90.000 per kilogram. Menurut pedagang, turunnya harga cabai rawit merah dipicu permintaan konsumen yang tidak terlalu tinggi usai Lebaran. Sementara untuk harga bawang merah dan bawang putih terpantau masih mahal, yaitu Rp50.000 per kilogramnya. Harganya sekarang kan 100. Ya, kemarin kan 150, 125. Ya yuk, saat Lebaran itu 120, 125. Sekarang cuma 90, kan jualnya 100. Yang cabai apa itu, Bu? Ini, kalau yang ini cuma 50, jualnya 60. Ya. Yang cabai galak ya, yang galak itu. Kalau bawang merah gimana, Bu? Bawang merah. Sekarang 50 yang kecil, kalau yang besar nggak boleh 50. Berapa, Bu? Yang besar? Nggak tahu, ini yang kecil 50. Oh, kalau bawang putih, Bu? Bawang putih sama 50. Harganya tetap ya, Bu? Naik. Kemarin kan dari Lebaran tuh bawang putih belum naik, masih 40. Sekarang 50. Meski harga cabai turun, namun daya beli masyarakat berkurang sehingga pedagang tidak berani ambil stok banyak. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Menikmati lezatnya sate daging kelinci khas Baturaden di Banyumas. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini.
Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Gesi Lutfia. Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah mengimbau calon jemaah haji untuk segera melakukan pembayaran dan pelunasan biaya ibadah haji hingga 17 April 2025. Sementara dari kuota calon haji asal Jawa Tengah yang mencapai 30.377 orang, 92,51%-nya sudah melunasi biaya haji. Berdasarkan data Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, rata-rata calon jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci tahun ini sudah menunggu selama 13 tahun. Dari kuota calon haji 30.377 orang, 92,51%-nya sudah melunasi biaya haji. Dan sisanya sekitar 2.000 orang calon haji belum melunasi pembayaran biaya haji. Dan batas pelunasan pembayaran biaya haji ditetapkan hingga 17 April 2025. Kabid Penyelenggara Haji dan Umroh PHU Kanwil Kemenak Jawa Tengah, Fitrianto menegaskan, dari kuota 30.377 calon haji dari Jawa Tengah tersebut akan terbagi menjadi 85 kloter. Dan tanggal 1 Mei 2025, calon haji sudah harus masuk asrama haji Donohudan. Untuk saat ini pelunasan itu untuk Jawa Tengah sudah 92,51% atau sekitar 27.000 sekian, sehingga kurang 2.000-an orang yang belum melunasi yang mestinya berangkat tahun ini. Untuk persiapan haji tahun 2025 ini Jawa Tengah mendapatkan kuota sebanyak 30.377 dan insya Allah akan terbagi menjadi 85 kloter. Dan nanti untuk pemberangkatannya kita masuk di embarkasi Solo, digabung dengan Jawa Tengah dan Yogyakarta, yang semuanya nanti akan menjadi 94 kloter yang akan kita berangkatkan dari embarkasi Solo. Sementara data dari Kementerian Agama Jawa Tengah, untuk tahun ini, calon haji termuda berusia 18 tahun dan calon haji tertua berusia 99 tahun. Pihak Kemenak hingga saat ini juga masih memantau perkembangan calon haji. Jika ada yang mengajukan pengunduran diri atau penundaan akan diganti dengan calon haji cadangan. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, kawasan Baturaden di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah tak hanya dikenal memiliki panorama indah dan kesejukan udaranya, namun ada juga kuliner khas sate daging kelinci yang sering dicari wisatawan. Lalu seperti apa olahan sate daging kelinci? Berikut liputannya untuk Anda. Kuliner sate biasanya diolah dari daging kambing ataupun daging ayam. Namun di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, ada kuliner khas yang banyak dijumpai di kawasan Baturaden, yakni sate daging kelinci. Wisatawan yang berkunjung ke kompleks wisata Baturaden tinggal memilih penjual sate mana yang akan dibeli. Sebab puluhan penjual sate berjajar di lokasi wisata yang juga menjadi ikon Kabupaten Banyumas ini. Tidak hanya sate daging ayam dan sate daging kambing, sate daging kelinci juga menjadi favorit wisatawan karena dagingnya empuk dan tidak berbau perengus. Apalagi ditambah dengan potongan bawang merah, cabai, kecap manis, serta tomat. Dan tidak ketinggalan bumbu sambal kacang. Selain cita rasanya yang lezat, sate daging kelinci ini dipercaya memiliki berbagai khasiat untuk kesehatan. Kalau ini kan sate kelinci itu beda sama kayak kambing. Kalau kambingnya agak perengus, kalau kelinci enggak. Terutama buat khasiatnya buat sate kelinci itu buat kulit sama asma yang banyak dicari sama wisatawan. Terutama yang buat lansia-lansia gitu. Mas, memang favorit pengunjung Baturaden sate kelinci ya? Iya, sempat adanya sate kelinci udah jadi ikoniknya Baturaden di sini. Sementara bagi wisatawan, menikmati sate kelinci di kompleks wisata ini seperti mendapat dua kenikmatan sekaligus. Sambil menikmati sate daging kelinci, pengunjung juga disuguhi panorama alam Baturaden yang indah. Lagi jalan-jalan di Baturaden, kebetulan saya menemukan sate kelinci di sini yang sangat enak. Bumbunya juga medok dan dagingnya empuk. Lihat suasana Baturaden sangat sejuk, terus pedagangnya juga ramah-ramah, terus suasananya sangat ramah, indah. Gimana sate kelinci tadi, Mbak?
makan sate kelincinya itu? Enak sekali, bumbunya sangat medok, dagingnya sangat empuk, terus pas pokoknya. Di kawasan Baturaden, pengunjung cukup membayar Rp25.000 untuk menikmati satu porsi sate ayam, sementara sate daging kelinci dibanderol Rp30.000 per porsi. Bayu Nur Sasongko, Kompas TV, Banyumas, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Gesi Lutfiah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa.